saat revolusi melanda Tiongkok pada 1966. Tak lama telah runtuh diterpa oleh badai. Kini, seluruh negeri bergerak menuju satu arah yang nantinya akan menjadi sejarah paling kelam bagi masa depan penduduk Tiongkok. Di bawah kekuasaan Mao Zedong dan partai komunisnya, jutaan rakyat Tiongkok mengalami otokrat ekstrim. Saat Mao datang membawa janji persamaan dan kemajuan untuk seluruh rakyat Tiongkok, ia justru menjadi monster yang menakutkan bagi jutaan rakyatnya. Demi sebuah lompatan jauh, ia rela menumbalkan puluhan juta nyawa manusia. Mao Zedong terjebak di dalam ideologi ekstrimnya dan ambisi besarnya untuk mengubah Tiongkok menjadi kekuatan pusat industri raksasa dunia. Saat kekuasaan mutlak meruntuhkan moral yang sudah dijunjung ribuan tahun, mereka siap mengorbankan jutaan penderitaan demi pencapaiannya. Bahkan, diktator Tiongkok itu pernah menyatakan, jutaan nyawa adalah harga yang pantas dibayar untuk menuju keberhasilan. Kini, kebrutalan Mao Zedong setara dengan 3 jajaran tokoh paling brutal, seperti Hitler dan Stalin. Bahkan ia lebih kejam dari keduanya. Mao yakin bahwa di dalam politik harus bersifat keras. Ia seorang otokrat sadis yang kecanduan akan kekejaman. Dari akar komunisnya hingga masa kekuasaan yang berjiwa psikopat, ia tumbuh menjadi pemberontak yang penuh amarah dan ambisi. Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai reformis intelektual. Saat masih muda, Zedong tak jauh dari buku-buku filsafatnya. Ia menangkap gagasan manifesto komunis dan menemukan literatus Marxis yang membuatnya berkesan. Sejak saat itu, Mao mulai tertarik dengan komunis yang berkomitmen. Ia mulai terjun ke dunia aktivis sayap kiri. Mao yakin bahwa komunisme adalah satu-satunya jalan menuju revolusi sukses. Ia terinspirasi sistem Uni Soviet yang diterapkan oleh Vladimir Lenin. Sejak saat itu ia berambisi akan menempatkan Partai Komunis Tiongkok untuk berkuasa. Zedong mulai bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok yang baru lahir. Setelah bertahun-tahun di lingkaran komunis, Zedong mulai naik pangkat menjadi panglima tertinggi Tentara Merah. Ia ditugaskan memicu revolusi ke desa-desa terpencil. Pengalaman pertama ini akan mengubah hidupnya di masa depan dan membentuk metode sederhana dengan memprovokasi para petani untuk mengecam tuan tanah mereka atau siapa saja yang dianggap pengkhianat. Saat Perang Saudara dimulai, Tiongkok berubah menjadi tragedi berdarah. Ini adalah kesempatan bagi Mao untuk menaikkan pamor kekuasaannya. Ia meyakini bahwa kekuasaan harus dipaksa. Semua kekuasaan lahir dari laras senjata. Mao Zedong telah merubah jati dirinya sebagai sosok yang mabuk oleh kebrutalannya sendiri. Di dalam Partai Komunis, Mao mulai diakui sebagai naga api. Karirnya begitu melesat drastis. Ia berperan sebagai komisaris politik sebelum memimpin pasukan untuk ditugaskan mengatasi masalah politik dan mengarahkan pemikiran anggota partai. Hingga akhirnya partai menjadikan dirinya sebagai otoritas tertinggi pemikiran komunis. Nampaknya untuk menuju puncak semakin terbuka. Saat Tiongkok dilanda kekacauan akibat invasi Jepang yang merebut Manchuria, Partai Komuni memanfaatkan kekacauan yang melanda untuk meruntuhkan pimpinan Jenderal Chiang Kai-shek yang dianggap tidak berguna dalam memimpin Tiongkok. Di tengah pergolakan politik yang semakin memanas, benturan antara kelompok komunis dan kaum nasionalis menjadi salah satu babak paling menentukan dalam sejarah. Perbedaan ideologi yang tajam membuat kerjasama berubah menjadi persaingan, lalu berkembang menjadi konflik terbuka. Kaum nasionalis berupaya mempertahankan arah perjuangan berdasarkan gagasan persatuan bangsa dan kedaulatan negara. Di sisi lain, kelompok komunis memperjuangkan perubahan sosial dan politik berdasarkan ideologi komunisme. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, berbagai tindakan penumpasan, penangkapan, dan bentrokan terjadi. Nama Mao semakin melejit setiap kali Pasuya ditunjuk sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Posisi yang memungkinkannya merencanakan menjadi penguasa tunggal di kemudian hari. Mao menjadikan Yan'an sebagai markas, tempat yang dianggapnya utopia komunis. Di sana berkumpul kaum radikal, intelektual, dan idealis yang berpikir brutal. Selama 10 tahun, anggota komunis membludak. Rakyat berbondong-bondong ke sana karena merasa Chiang Kai-shek tak cukup kuat melawan Jepang. Padahal Mao punya rencana lain untuk mengubah pengikutnya. Ia membentuk para pengikut komunis Tiananmen menjadi kekuatan yang akan dikendalikan
ia menyusun strategi licik untuk memanfaatkan invasi Jepang dan menciptakan peluang untuk melengsarkan Chiang Kai-shek untuk merebut kekuasaan. Ia mengambil langkah tentang kekerasan dan manipulasi yang ia pelajari sejak muda sebagai teror dan ancaman. Tak lama kemudian, Mao memperluas kampanye penyiksaan untuk menyebarkan teror di semua jajaran. Mao tak hanya memikirkan cara mengusir Jepang, tetapi ia semakin menguatkan cengkramannya untuk menguatkan kekuasaannya dengan mengumpulkan orang-orang yang percaya terhadapnya. Namun, benturan ideologi telah menabur benih perang saudara yang akan meluluhlantakkan Tiongkok selama lebih dari 2 dekade. Setelah Mao menghapus prinsip kesetaraan dan pembentukan hierarki, ia memasang perangkap dan mengajak orang berbicara bebas mengkritiknya. Siapa yang menyanggah akan dicatat sebagai lawannya. Sejak saat itu, pembunuhan dan penyiksaan menjadi inti filosofi politiknya. Kekerasan bukan kebetulan, melainkan pondasi ajarannya. Ia memimpin pasukan yang dicuci otaknya. Pada saat Jepang menginvasi Tiongkok, jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Tiongkok bertekuk lutut untuk represi. Waktunya tepat bagi Mao untuk melancarkan aksinya. Mao turun dari perbukitan Yan'an setelah mendapati pasukannya yang membengkak hingga 3 juta orang dengan persenjataan militer yang disediakan oleh sekutu komunis Stalin. Pada tahun 1949, nasionalis tidak lagi memiliki dukungan publik maupun keinginan untuk terus berjuang. Pemimpin mereka, Jenderal Chiang Kai-shek, mengundurkan diri. Hanya beberapa hari kemudian, Mao Zedong mengumumkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi bagi 600 juta rakyat Tiongkok. Sementara Mao bersiap menduduki kekuasaan. Saat rakyat bersorak menyambutnya sebagai sang penyelamat negeri, mereka tidak menyadari kehadiran Mao akan membawa jutaan penderitaan. Lahirnya bangsa baru ini adalah puncak dari 27 tahun teror, penyiksaan, dan manipulasi. Namun ia disambut sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Pada 1949, Mao benar-benar populer di kalangan rakyat jelata karena ia dianggap telah memimpin represi. Setelah 3 dekade perang berdarah dan revolusi, Tiongkok mengalami krisis besar yang melanda. Sebagai pemimpin tertinggi, Mao menyatakan industrialisasi skala besar adalah kunci untuk mengubah bangsanya menjadi negara adidaya ekonomi. Kini kehadirannya menjadi harapan baru bagi rakyat. Mereka percaya bahwa Mao akan membawa reformis yang menjanjikan bagi Tiongkok. Mereka percaya janji komunisme untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Di awal kekuasaannya, ketua komunis itu langsung terbang ke Soviet untuk menemui Stalin dan membentuk diplomasi serta mengkonsolidasikan aliansi strategis dengan Soviet. Pemimpin Tiongkok itu sangat mengagumi Stalin, sosok rekan sejawat yang menjadi inspirasinya. Kedua negara telah menandatangani perjanjian persahabatan. Dengan dukungannya, Uni Soviet akan memasok Tiongkok persenjataan, mesin industri, peralatan pertanian dengan berjumlah besar. Mao menyebut rencananya lompatan jauh ke depan adalah gagasan yang ditargetkan Tiongkok di masa depan. Perjanjian ini akan menjadi beban ketergantungan Tiongkok terhadap Soviet karena bantuan yang diberikan itu tidaklah gratis. Tiongkok tetap berkomitmen untuk tetap berada dalam lingkaran Soviet dan mengikuti sistem ketentuan dan ekonominya. Partai Komunis Tiongkok memulai memobilisasi pertanian besar-besaran. Hal itu akan menentukan nasib setengah dari semua lahan pertanian yang juga dijanjikan pada keuntungan besar terhadap 300 juta petani miskin. Di seluruh desa, redistribusi tanah menjadi langkah pertama untuk mengatasi masalah. Tuan tanah yang membangkang akan mendapatkan kekerasan dan penyiksaan. Mao mulai membeli pabrik industri yang siap pakai dari Rusia dan membayarnya dengan gandum. Mao sudah punya impian ini bahkan sebelum dia menaklukkan Tiongkok. Dan untuk mewujudkan impian ini, Mao perlu membeli teknologi dan peralatan, serta seluruh rangkaian kompleks industri militer dalam jumlah besar. Sang penguasa yakin dia akan menumbuhkan kebangkitan pesat terhadap Tiongkok menuju kekayaan dalam 15 tahun ke depan dan mendominasi dunia.
Mao memulai dengan melarang perusahaan swasta di pedesaan kepemilikan pribadi. Setiap butir gandum kini akan menjadi milik negara. Gandum panen langsung dibawa dari ladang menuju kantong negara. Tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada perniagaan pribadi. Di atas kekuasaannya, ia membentuk pertanian sebagai sumber kekuatan utama dalam industrinya. Seluruh lahan milik rakyat dikelola oleh negara, seperti rumah, alat kerja, bahkan makanan di dalam kendali pemerintah. Para petani ditarik dari ladang untuk dipekerjakan. Pemerintah merampas seluruh harta milik petaninya, memerintahkan mereka tinggal dan bekerja di pertanian kolektif yang luas. Kolektivitas telah merampas harta seluruh rakyat, seperti tanah, rumah disita, perabotan, hewan ternak, hingga perkakas. Bahkan panci dan wajan disita karena keluarga tidak diizinkan untuk memasak. Tidak ada yang memasak di rumah mereka. Para petani dilarang mengelola ladang sendiri, kebun, sawah, dan menetapkan target produksi yang sangat tinggi dalam industrinya. Orang-orang yang tidak mampu bekerja seperti orang tua, orang sakit, dibiarkan kelaparan hingga mati, termasuk anak-anak, wanita hamil, hingga lanjut usia. Para petani tidak akan menerima jatah makanan jika tidak mencakupi kuota produksi. Mereka semua diputus dari pasokan makanan. Saat situasi menjadi tidak terkendali, orang-orang yang kelaparan justru menjadi semakin lemah dan tidak mampu bekerja. Rumah tangga dipisahkan dari anggota keluarganya. Anak-anak dipaksa hidup dengan aturan-aturan baru kehidupan kolektif. Mereka kemudian dibawa di barak. Pria dan wanita dipisahkan dan dikelompokkan di asrama. Mereka dipaksa untuk bekerja. Pemerintah menghapuskan sistem pembayaran dengan uang bagi para pekerjanya. Mereka akan diberi upah dalam bentuk makanan sesuai hasil pekerjaan. Jika nama mereka tidak ada dalam daftar, mereka akan dibiarkan kelaparan sementara mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan. Semakin sedikit kuota kerja yang mereka dapatkan, semakin sedikit makanan yang akan berikan. Para komunis kadra benar-benar memperlakukan rakyat dengan kejam. Sebagian mereka bunuh diri karena merasa tidak tertahankan. Jutaan rakyat Tiongkok terjebak di dalam bayang-bayang ambisi penguasanya. Mereka hidup dalam pengekangan. Mereka mengatur seluruh pengelolaan perladangan yang tidak standar pengetahuan para petani. Segala sesuatu diatur oleh penguasa yang kebanyakan mereka tidak tahu apa-apa tentang bercocok tanam. Para petani tidak dapat bereksperimen sesuai pengetahuannya. Akibatnya, ladang-ladang mengalami gagal panen. Alih-alih mengatas masalah, Mao menyalahkan burung-burung gereja yang dianggap memakan biji-bijian tanaman. Pemerintah meyakini bahwa burung gereja memakan hasil panen dalam jumlah besar sehingga dianggap sebagai penyebab menurunnya produksi pangan. Jutaan rakyat dikerahkan untuk memburu burung-burung itu. Mereka memukul panci, jenderang, dan berbagai benda logam agar burung terus terbang hingga kelelahan dan jatuh mati. Sarang dihancurkan, telur dipecahkan, dan anak burung dimusnahkan. Dalam waktu singkat, populasi burung gereja menurun drastis, namun alam menunjukkan keseimbangannya. Burung gereja ternyata juga memangsa serangga, termasuk belalang. Ketika jumlah burung berkurang, populasi belalang meledak dan menghabiskan tanaman di ladang. Akibatnya, bencana muncul. Setelah burung-burung gereja dimusnahkan, dampaknya tanaman-tanaman padi diserang oleh hama. Sawah habis dimakan wereng, akibatnya panen gagal total. Kebijakan bodoh ini menjadi salah satu penyebab utama bencana kelaparan yang memakan jutaan nyawa. Kampanye penyiksaan diperluas untuk menyebarkan teror. Akan tetapi, Mao selalu bersembunyi di balik layar. Sama seperti Stalin, ia mengklaim banyak mata-mata, padahal hanya menakut-nakuti rakyat. Di masa mudanya, Mao Zedong merasakan langsung kerasnya pemerintahan kekaisaran dan kejamnya tentara saat mengeksekusi para petani. Namun ia berhati-hati agar tangannya tidak pernah kotor. Mao selalu menjadi sosok bayangan di belakang layar. Penyiksaan dan kekerasan adalah hal yang ia suruh orang lain lakukan untuknya, dan ini akan terus meningkat sepanjang hidupnya.
saat jebakan kritik terbuka kembali dimainkan, diikuti gelombang penangkapan dan penyiksaan. Ratusan ribu orang dideportasi ke kamp kerja paksa, sebagian besar tewas. Teror merah kini merambah ke kalangan pemimpin tertinggi. Semua oposisi disingkirkan, membuka jalan bagi rencana gila yang disebut lompatan jauh ke depan. Sementara di Beijing, saat pertunjukan kampanye mereka mengklaim propaganda partai komunisnya sebagai kesuksesan yang memukau bagi Tiongkok. Alih-alih melesat maju, Tiongkok justru jatuh terperosok ke dalam jurang kehancuran. Jutaan rakyat tewas kelaparan. Ambisi yang dipaksakan membabi buta berubah menjadi bencana terbesar bagi bangsanya sendiri. Negeri itu terjerumus kekacauan besar pada ekonominya yang menyebabkan bencana kelaparan terburuk sepanjang sejarah. Peristiwa mengerikan itu telah merenggut lebih dari 45 juta jiwa dan mereka menyimpan sisanya untuk diri kehidupan. Kini, teror merah mulai melanda hingga menuju ke tingkat kepemimpinan tertinggi. Kelompok-kelompok komunis mencopoti seluruh kepala provinsinya dan digantikan dengan orang-orang yang berjiwa sejati yang tidak memiliki moral. Setelah penindasan terhadap kaum kanan, menyingkirkan semua oposisi, dan membuka jalan bagi lompatan besar ke depan, komunis melakukan apa saja mereka inginkan yang mereka membungkam seluruh musuh-musuhnya politiknya setelah mau menguasai partai secara total. Ia membentuk sistem komune yang terdiri dari hingga 2.000 keluarga. Komune merupakan satuan organisasi terbesar untuk program lompatan jauh ke depan. Ribuan rakyat digabung menjadi satu kelompok besar yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Lebih dari 10.000 atau 20.000 rumah tangga dipimpin oleh para kadra yang sepenuhnya mengabdi kepada Mao. Komune bereksperimen merubah total kehidupan. Tujuannya adalah memaksa para petani untuk makan di kantin kolektif yang di bawah aturan. Setiap hari para petani menjalani pelatihan militer, dimobilisasi anti pertahanan nasional. Setiap pagi, para petani dikumpulkan. Untuk mencapai hasil maksimal, Mao meningkatkan produksi pertanian dan mempercepat melunasi hutangnya terhadap Soviet. Meskipun rakyatnya dilanda kelaparan besar, mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk dimakan. Bahkan, dari mereka terpaksa memakan kulit pohon medler dan akar pohon pisang dan memakan lumpur putih. Mereka sangat lapar sehingga mengisi perut dengan apapun yang bisa kami temukan. Para kadra itu telah menentukan hidup atau mati penduduk komune. Kantin kolektif menjadi senjata utama bagi para kader untuk mengancam para buruh pekerja. Para petani berhak atas 250 gram per hari, akan tetapi para kader mengalokasikan lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Saat kebijakan dan konsekuensinya menjadikan para petani benar-benar bekerja mati-matian. Para komunis mengambil gandum dari mulut petani. Bagi Mao, itulah kebijakan yang pantas mereka bayar. Mao menyadari penderitaan para petani, tetapi itu adalah bagian dari strateginya untuk mengorbankan pedesaan demi industri dan permainan politiknya. Mereka menghabiskan hari-harinya tanpa makanan. Yang menderita, mereka sengaja mencuri garam untuk dimakan. Sebagian orang tewas karena sembelit setelah makan lumpur untuk menghilangkan rasa laparnya. Sementara para komunis menutup seluruh informasi tentang bencana kelaparan yang terjadi desa-desa. Bahkan di antaranya berusaha melarikan diri. Beberapa orang yang bisa bergerak melihat bahwa kemiskinan sudah merajalela. Metode radikal Mao menarik perhatian rekan Sovietnya, Nikita Khrushchev, yang diberitahu oleh para penasihatnya di lapangan. Selama upacara megah untuk peringatan 10 tahun revolusi Tiongkok, ia mengecam atas tindakan Mao dan meminta agar Mao menghentikan proyek gila tersebut. Penguasa komunis itu telah menerapkan sistem kolektivisasi brutal ala Stalinis, sementara Mao mengabaikan peringatan Khrushchev. Ia justru meningkatkan angka produksi yang menurutnya diperlukan untuk mempercepat lompatan jauh. 9 bulan kemudian, Khrushchev membatalkan perjanjian kerja sama dengan Tiongkok
dan menarik 15.000 para penasihatnya. Ini adalah awal dari perpecahan antara Soviet dan Tiongkok. Sementara Mao terus bergelut dengan ambisi dan kekuasaan. Ia membangun negara di atas tumpukan jutaan mayit penduduknya.